Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel itu Syafii Malik. Kita akan melanjutkan belajar bareng metode penelitian mengenai pendekatan dan jenis penelitian pendidikan. Nah, apa saja sih pendekatan dan jenis penelitian dalam pendidikan? Yang pertama, pendekatan penelitian dalam bidang pendidikan itu merujuk pada cara atau metode yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan dan menganalisis data. Itu untuk pendekatannya ya. Jadi fokusnya pada pendekatan itu adalah metode yang digunakan. Kemudian jenis penelitian dalam bidang pendidikan merujuk pada tujuan dan lingkup penelitian yang dilakukan. Oke, jadi teman-teman semua sudah tahu bagaimana pendekatan dan jenis penelitian dalam pendidikan. Kemudian, ada beberapa pendekatan dan jenis penelitian dalam pendidikan yang umum dilakukan. Antara lain, yang pertama adalah pendekatan kualitatif. Nah, sudah sangat banyak ya yang membahas tentang ini. Pada singkatnya, pendekatan ini lebih menitik beratkan pada pemahaman dan penjelasan tentang fenomena yang sedang diteliti. Jadi lebih berfokus pada fenomena yang telah diteliti, yang sedang diteliti oleh peneliti. Nah, serta memberikan gambaran mendalam tentang situasi atau konteks yang dihadapi. Metode yang sering digunakan dalam pendekatan ini adalah observasi, wawancara, dan studi kasus. Pendekatan kualitatif itu identik dengan narasi ya. Istilahnya itu kata-kata. Bisa disusun dalam bentuk kalimat yang banyak. Lawan dari kualitatif, ini adalah yang kedua adalah pendekatan kuantitatif. Pendekatan ini lebih menitik beratkan pada pengukuran dan analisis data numerik yang dapat diperoleh secara statistik. Nah, jadi bedanya kalau kualitatif itu identik dengan tulisan ataupun kata-kata, nah, narasi istilahnya. Kalau kuantitatif itu identiknya dengan angka-angka dan bisa dianalisis menggunakan analisis data numerik ya, seperti SPSS, Microsoft Excel, ataupun penghitungan manual juga bisa pakai rumus-rumus. Kemudian metode yang sering digunakan dalam pendekatan kuantitatif adalah kuesioner, tes, analisis statistik. Oke, sebelumnya telah kita jelaskan sebelumnya di video yang pertama ataupun yang kedua ya, tentang konsep dasar metode kuantitatif. Nah, perbedaan antara kualitatif dan kuantitatif dengan sangat detail. Silahkan teman-teman bisa cek terlebih dahulu. Selanjutnya, yang ketiga adalah pendekatan campuran atau mixed method. Pendekatan ini menggabungkan pendekatan kualitatif dan kuantitatif dalam satu penelitian. Tentunya dengan berbagai pertimbangan. Nah, tidak selamanya itu langsung bisa dipadukan, enggak. Jadi ada beberapa syarat khusus sudah kita bahas di dalam Q&A konsep dasar penelitian kuantitatif. Silakan disimak videonya sebelumnya. Nah, sebelum ini sudah ada. Dengan tujuan memperoleh gambaran lebih lengkap tentang fenomena yang diteliti. Ya, ini untuk menjembatani misal dalam penelitian itu membutuhkan kuantitatif juga kualitatif. Itu dengan mixed method juga bisa. Dengan catatan. Nah, catatannya kayak apa? Silakan cek video sebelumnya. Kemudian penelitian eksperimen. Jenis penelitian ini dilakukan dengan merancang kondisi-kondisi tertentu untuk memanipulasi variabel independen dan melihat dampaknya terhadap variabel dependen. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan sebab akibat dalam fenomena pendidikan. Jadi seperti ini untuk eksperimen itu
memanipulasi variabel independen. Jadi independen itu kan variabel yang mempengaruhi. Misal ada dua kelas. Nah, kelas 5A, kelas 5B. Yang kelas 5A ini adalah kelas eksperimen dan diberikan perlakuan khusus, misal menggunakan model learning cycle atau apa. Yang kelas 5B biasa. Nah, kemudian di manipulasi variabel independen, jadi dengan learning cycle terhadap literasi matematika siswa. Dampaknya terhadap literasi matematika siswa itu kayak apa? Nah, misalnya seperti itu. Ada kelas eksperimen, kemudian kelas kontrol. Kita lanjutkan. Oke. Yang kelima adalah penelitian survei. Nah, jenis penelitian ini dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada responden yang dianggap mewakili populasi yang diteliti. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data tentang variabel-variabel yang diteliti dari sudut pandang responden. Nah, jadi penelitian survei ya kayak SSGI mungkin ya, survei status gizi Indonesia atau seperti apa, ataupun survei kecil-kecilan dalam skala program studi. Jadi bebas dengan cara menyebarkan kuesioner, apalagi sekarang udah ada Google Form dan lain sebagainya. Tapi perlu diingat bahwasanya data harus benar-benar real. Nah, gimana caranya? Entah Google Formnya di password, atau apa, diproteksi linknya. Yang bisa buka adalah yang punya passwordnya. Agar datanya enggak semua orang itu bisa mengerjakannya. Seperti itu. Selanjutnya, penelitian tindakan. Jenis penelitian ini dilakukan dengan melibatkan partisipasi aktif dari para guru atau peserta didik dalam merancang dan menerapkan perubahan dalam konteks pembelajaran. Penelitian ini bertujuan untuk memperbaiki proses pembelajaran secara langsung. Nah, pada intinya, penelitian tindakan ini seperti PTK istilahnya. Penelitian tindakan kelas biasanya dilakukan oleh guru dengan tujuan memperbaiki proses pembelajaran. Identiknya dengan siklus-siklus. Nah, dalam beberapa pertemuan itu ada siklus 1, siklus 2. Nah, sudah ada aturan tersendiri dalam PTK ya. Ini namanya penelitian tindakan. Oke, sepertinya sudah. Oke, terima kasih telah menyaksikan video sampai akhir. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.